Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita ada kembali lagi di hari ini. Mari kita sambut dan kita hendak renungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami akan renungkan kembali firman-Mu ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu memelihara, memenuhi hati kami dalam hal kami membaca firman-Mu dan kami hidupi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Roma 12 ayat 19 sampai 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, sebab berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah Bapak Ibu, tema kita pada hari ini adalah buatlah garis baru. Ya, buatlah garis baru. Nah ada sebuah kisah atau artikel gitu ya, seorang guru membuat garis sepanjang 1 meter di papan tulis. Lalu berkata, Anda semua coba memperpendek garis ini. Kemudian siswa yang pertama maju. Lalu menghapus 20 cm. Dan garis itu sekarang menjadi 80 cm. Kemudian dipanggil lagi siswa yang kedua. Siapa lagi? Siswa kedua pun maju, kemudian sama melakukan hal yang dilakukan oleh teman yang pertama. Dia menghapus 20 cm. Sehingga garis yang tadinya 1 meter itu menjadi 60 cm. Ya, itu yang terjadi. Kemudian dilakukan lagi, dipanggil siswa ketiga. Siswa keempat melakukan yang sama. Dihapus 20 cm, dihapus 20 cm. Sehingga apa yang terjadi? Ya, garis yang tadinya 1 meter sekarang tinggal menjadi 20 cm. Ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh mahasiswa atau siswa yang kelima ketika dipanggil? Ia tidak mengurangi garis yang sudah tinggal 20 cm. Siswa yang kelima ini justru apa? Ia membuat satu garis yang baru sepanjang 120 cm. Lebih panjang dari garis yang pertama. Ya, lebih panjang dari garis yang pertama. Ya. Sang guru kemudian kaget dan heran, langsung menepuk bahu daripada siswa yang kelima tadi dan berkata, kamu memang bijak, nak, cukup memang sungguh-sungguh brilian. Ya. Untuk membuat garis itu menjadi pendek, guru bilang apa? Tidak perlu menghapusnya, cukup membuat garis baru yang lain, yang lebih panjang dari garis yang pertama tadi. Maka garis pertama dengan sendirinya akan menjadi lebih pendek dari garis, ya, lebih dari garis yang sudah dibuat baru tadi kan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan moralnya apa? Untuk menjadi yang terbaik tidak perlu menjatuhkan dan menyingkirkan atau menjelekkan orang lain. Cukup lakukan kebaikan yang lebih baik lagi dari mereka. Dengan sendirinya orang tersebut akan dipermalukan dengan kebaikan kita. Biarkanlah waktu yang akan membuktikan kualitas kita. Inilah yang disampaikan Alkitab dalam Roma 12 ayat 19 sampai 20 saja tadi. Bahwa dengan demikian kita sungguh-sungguh telah menumpuhkan bara api di atas kepala mereka. Karena itu dikatakan, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya. Karena itu jangan kita menuntut balas. Jangan kita sungguh-sungguh lakukan pembalasan. Berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah, kata Tuhan, yang akan menuntut pembalasan. Karena itu sebabnya
Mari kita menjadi pribadi yang sebenarnya ringan, menjadi pribadi yang sebenarnya enjoy, menjadi pribadi yang sebenarnya tidak punya beban berkaitan dengan semua pergumulan, persoalan siapapun, apakah dengan orang lain. Mari lakukan prinsip ini. Dan kita percaya ketika kita melalahkan kejahatan dengan kebaikan, bahkan kita lebih lagi mengasihi musuh kita, orang-orang yang membenci kita, maka percayalah, kasih itu lebih besar dari semua kegagalan, kelemahan, bahkan kebencian apapun. Dan itulah yang dialami oleh Yesus di salib. Di saat-saat itu dia berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu. Dan apa yang terjadi? Kepala pasukan prajurit diselamatkan. Dia percaya, dia berkata, sungguh dia ini orang benar. Tetapi juga salah satu penjahat di sebelahnya berkata, sungguh dia ini orang benar. Dan dia percaya. Saudara, jadi janganlah kita terlalu berusaha untuk mempertahankan diri kita, tetapi serahkanlah hidup kita, sehingga Tuhanlah yang berhadapan, berperkara, dan membela setiap kehidupan kita. Dan percayalah, kita tidak merugi apa-apa, orang lain juga tidak kita rugikan, tapi sebaliknya kita menjadi sesuatu yang menjadi persembahan yang harum di hadirat Tuhan. Ada ungkapan bijaksana yang berkata begini, majulah tanpa menyingkirkan, naiklah tinggi tanpa menjatuhkan, jadilah baik tanpa menjelekan, dan jadilah benar tanpa menyalah-nyalahkan orang lain. Kiranya Tuhan memeteraikan firman-Nya di hati Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Mari kita hidupi di sepanjang tahun 2021 dengan sikap dan hidup yang baik dan benar, sehingga lewat hidupmu, apapun itu, orang akan memuliakan Bapamu di surga dan banyak orang diberkati. Kiranya Tuhan memeteraikan firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, mengajar kami untuk bersikap berespon yang baik terhadap segala keadaan apapun di tengah dunia ini, bahkan dengan sesama kami. Marilah Tuhan tolong kami, supaya kami sungguh-sungguh tetap mengasihi, tetap berbuat baik, tetap mengampuni, tetap mendoakan. Dan kami percaya Tuhan Engkau ada. Engkau tidak pernah diam dan tinggalkan kami, tapi Engkau akan dapat mengubahkan segala hal yang tidak baik menjadi baik, karena Engkau Tuhan berperang dan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini Bapak Ibu. Mari kita hidupi dan selamat bekerja, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.